Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clara Nurta Angka ini akan menjelaskan materi tentang explaining TMC atau digital komunikasi dalam konteks dinamika kelompok atau group dynamics. Nah, materi perkuliahan ini maksud saya merupakan bagian dari mata kuliah Digital Communication dengan kode KIJ2C3. Nah, dalam dinamika kelompok yang dibawa oleh komunikasi dari media digital, itu ada beberapa fenomena yang selanjutnya bisa kita lihat dipetakan di dalam gambar berikut ini. Ya, these are all social psychological processes which underpin the ways people construct their identities, make relationships, and build communities together. So, ada yang namanya upside dan downside dalam dinamika kelompok dari interaksi sosial di media digital, yaitu komunikasi digital itu sendiri ya. Nah, yang akan dijelaskan dalam video ini hanyalah fenomena anonymity dan keadaan ketika downside gitu ya. Di sini ada fenomena yang namanya disinhibition, kemudian individuation dan polarization. Baik, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah anonymity, the different phases of anonymity. Jadi seringkali kita itu kalau online di internet, apalagi dulu pas baru-baru muncul internet, baru kenal internet, kita tuh tidak memakai identitas gitu ya. Atau ada orang-orang tertentu yang lebih memilih tidak memakai sebuah identitas dan lebih memilih untuk anonim gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu isu utama dalam komunikasi digital ya. People usually think of anonymity as meaning that they are not identifiable, jadi tidak teridentifikasi. Dan ini merupakan masalah ya. Anonimitas can be positive freedom from constraints, while on the other hand, there's a more negative freedom from responsibility. Jadi di satu sisi, misalnya ya di sini dijelaskan contohnya untuk orang-orang yang pemalu gitu ya, yang sulit tampil terbuka di depan umum. Nah, anonimitas ini bisa menjadi kebebasan dan jalan keluar gitu, untuk dia bisa lebih bebas berekspresi karena tidak diketahui namanya, jadi lebih berani gitu ya. Tapi di satu sisi lainnya lagi, ini merupakan kebebasan yang negatif begitu ya, karena bisa menyebabkan seseorang tidak bertanggung jawab sosial. Misalnya mungkin kita pernah menghadiri sebuah acara webinar di Zoom yang kemudian terdengar suara-suara atau ada yang mencoret-coret PowerPoint yang sudah dibawakan oleh pembicara, sesimpel itu ya. Atau bisa jadi juga meneror orang lain dengan secara online tanpa identitas yang ditunjukkan gitu ya, karena merasa tidak ketahuan, jadi merasa bebas saja melakukan apapun yang di luar etika dan moral. However, can also be an opportunity for people to let their hair down, go wild, and be really offensive to the other people. Nah, ini adalah permasalahannya, kenapa anonimitas ini kemudian menjadi salah satu isu utama dalam fenomena komunikasi digital. Oke, karena anonimitas itu bisa mengakibatkan hal-hal berikut ini ya, disinhibition, kemudian de-individuation, dan polarization. Yang pertama di sini akan dijelaskan dulu disinhibition. Ini yang adalah any behavior is characterized by an apparent reduction in concern for self-presentation and judgment of others. Itu kemudian when people feel disinhibited, they lose their sense of identity, and so social norms and constraints are undermined. Gitu. Jadi ketika seseorang itu tidak beridentitas atau anonim,
itu bisa membuat mereka keluar dari norma sosial yang ada, gitu ya, dan melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Nah, hal ini mengakibatkan lagi yang namanya de-individuation, gitu ya. Bersamaan dengan disindividuation ini, de-individuation ini mencoba menjelaskan kenapa sosial norma dan standar norma yang berlaku di masyarakat, gitu ya, perilaku yang bisa diterima di masyarakat itu bisa tidak sinkron di dalam sebuah grup. Jadi kayak mungkin seseorang itu merasa dia beda sendiri gitu karena dia punya nilai dan norma yang tidak sama dengan orang-orang di dalam sebuah grup, gitu ya, ketika sedang berinteraksi sosial. Nah, di individuation ini sendiri, misalnya di sini di gambar ini bisa mengakibatkan seseorang juga mengikuti hal-hal tertentu, gitu ya, karena terpancing oleh seseorang atau individu yang berbeda, yang merasa berbeda dari komunitas atau grupnya. Previously, how to be an explanation for this division. This entails the subjugation to the group and a concomitant reduction in self-focus. Jadi bisa mengakibatkan ketidaksadaran kalau terikut dengan suasana yang tidak baik di dalam interaksi sosial sebuah grup online, gitu ya. Famous concept in sociology and social psychology. Ini di individuation ini juga sebuah konsep yang cukup terkenal dalam bidang sosiologi dan social psychology karena ini membuat orang merasa berbeda untuk kemudian melakukan sebuah aksi yang di luar norma yang ada di dalam kelompok sosialnya. The way people lost self-control in crowds and be carried along to do crazy and sometimes violent things. Jadi bisa membuat seseorang tuh lost control dan ikut-ikutan melakukan sesuatu kekerasan bersama misalnya. In fact, pada faktanya, social psychological research has found some very compelling evidence to suggest that making a decision as a group rather than as an individual can lead people to do some slightly odd things. One of these effects is known as group polarization. Nah, individuasi ini kalau misalnya kemudian berkumpul, gitu ya, merasa memiliki kesamaan akibat perbedaan di dalam grup itu tadi, standar norma yang berlaku di dalam grup itu tadi, itu bisa mengakibatkan lagi yang namanya group polarization. Di sini saya contohkan di gambar ini ada kerusuhan pendukung Trump. Jadi kan ini dulu fenomenanya ya, kalau masih ada yang ingat atau belum tahu, jadi semasa menjelang pemilu, Trump itu menyebarkan berbagai isu yang tidak benar untuk membuat posisinya kemudian dibela oleh masyarakat, gitu ya, sehingga menimbulkan polarisasi dan akhirnya ada sebuah situasi di mana dia berpidato dan disaksikan oleh banyak pengikutnya. Nah, di situ dia menggerakkan pengikutnya untuk melakukan aksi kerusuhan, gitu. Dan itu terjadi. Dianya pulang, tapi kelompoknya kemudian mengikuti mengikuti apa yang dia katakan untuk melakukan aksi protes dan melakukan akhirnya kerusuhan, gitu ya, dan akhirnya terjadi kericuhan. Nah, polarisasi seperti ini bisa muncul dari tadi ya, dibangkitkan rasa individualismenya itu dan merasa tidak sesuai dengan kebanyakan orang atau kebanyakan norma yang berlaku itu tidak sesuai dan mengekang, sehingga akhirnya bersama-sama mengikuti dan menjadi polarisasi tadi ya, jadi terbentuk kelompok-kelompok, gitu. Nah, polarisasi ini sendiri
Ini berarti adjusting behaviors and opinions so that they are oriented or conform to one end of a bipolar continuum. Kemudian decisions or positions become polarized because individuals are more inclined to go even further out on a limb when they know they are not alone in their view. Jadi merasa banyak kesamaannya, merasa sama-sama diperlakukan tidak adil, merasa sama-sama berbeda. It's a simple matter of strength in number. Jadi sehingga orang bisa kemudian berkelompok-kelompok. Nah, untuk contohnya sendiri di sini saya gambarkan dengan adanya polarisasi ketika menuju pemilu. Gitu. Jadi ini contohnya politik semua karena ini yang paling gampang dan memang fenomenanya terjadi. Ya. Pemilu ini pasti akan selalu terjadi. Karena itu hal ini juga penting untuk menjadi konsen kita bersama ya. Bagaimana kemudian interaksi sosial di media digital itu bisa membawa kita pada polarisasi. Kalau masih ingat dulu ada fenomena cebong dan kampret ketika pemilu Indonesia ya, itu benar-benar bisa sangat memecah belah bangsa Indonesia ya pada saat itu ya. Semoga sekarang keadaannya sudah lebih baik. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan dalam video pembelajaran ini. Untuk materi selengkapnya ikuti perkuliahan di kelas tentu saja bersama dosen pengampu kelas Anda masing-masing, dan juga jangan lupa mampir ke learning management system kita, kerjakan berbagai macam pilihan, ada quiz, tugas, dan juga forum. Ya. Saya Clara Novita Anggra ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.